cek so. Cek satu, cek satu, cek satu, tes satu, tes satu, tes satu, cek satu, halo, tes satu, kontrol bang, kontrolnya angkat dikit bang, tes satu, tes satu, tes satu, biar kedengeran suara saya, tes satu, nah, cek, cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para guru yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kami Habiban al-Mahbub Al-Habib Yusuf bin Syahab, Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhdar Baragbah, dan segenap guru-guru kita yang hadir. Di antaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Jarizis, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Suja'i MM, dalam kurung pengasuh MT Riyadus Syubban, Ustadz Dr. Andes Haji Imam Zarkasi MPD, Ustadz Haji Wahadi Munsyir, dalam kurung pengasuh MT Silaturahmi, Ustadz Haji Amil Ansori, Ustadz Haji Hamdani, Ustadz Haji Muhammad Hajami STH, dalam kurung pengasuh Ponpes Al-Wasatiyah, guru kami Ustadzah Haja Naimah, Ustadzah Haja Halimah, dan Ketua RW 03 Bapak Haji Saribun Al-Kamil, dan guru kami yang mulia abang saya yang ganteng keren Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Yusuf Mansur. Ada guru kami Bapak Kiai Haji Fatur Rahman Yakub, itu orangnya. Beliau guru saya, sahabat saya, hadir tengah-tengah kita juga. Bapak Camat Kecamatan Cipondo, abang saya Bang Haji Khotibul Imam SHI, dan Bapak Lurah Kelurahan Cipondo Indah Bapak Haji Hussein SIP. Hadir tengah-tengah kita Bapak Haji Iskandar, dalam kurung anggota Dewan DPRD Provinsi Banten, keluarga besar almarhum Kiai Haji Ahmad Romli bin Haji Mugni, keluarga besar DKM Masjid Jami As-Solihin, dan guru kami Kiai Haji Muhyiddin yang baru saja nebak, lain sehat. Para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya mohon maaf karena cuma 21 yang ditulisin, namun tidak ngurangin rasa hormat dan takzim saya. Dan segenap ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445H titik 2023M. Kecil banget tulisannya, melestarikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan pemuda serta meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW titik. Lu Allah kecil banget, irit banget panitia. Teliti banget kecil begitu. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua dapat berkah dan senantiasa
senantiasa kumpul kita, hadir kita malam ini dijadikan oleh Allah menjadi umat Rasulullah SAW, dan kelak kita semua mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Guru kita Kiai Yusuf Mansur, maafin nih muhadharah aja, latihan pidato di sini nih, bukan ceramah nih, kita kultum, kuliah tunggu makan. Jadi udah jam 12 kurang 1 jam. Yang enak kita doa langsung makan. Banyak guru di sini, saya ceramah jadi geged. Biarin dah, entah kalau salah dibenerin, kalau salah disalahin, kalau salah dibenerin. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini berkah. Guru kita sudah banyak menyampaikan, Al-Mukarram Guru Ki Haji Fatur Rahman tadi banyak ilmu yang beliau sampaikan. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Ki Haji Yusuf Mansur juga udah banyak menyampaikan. Saya makmuman saja, namanya penceramah yang terakhir. Jadi ibarat makan udah dimakan semua pala-palanya. Ya ibarat ayam, pala, kaki semuanya udah diembat. Tinggal saya ada bulunya. Ya. Bulu juga kalau buat milik ayam doang, milik kuping apa bulu ayam. Nah. Malam ini kita maulid karena kecintaan kita ke Rasulullah. Banyak netizen yang nanya, Guru, Ustadz, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Ada aja kok netizen zaman sekarang. Bu, yang nyuruh kita maulid bang, hakikatnya Allah Subhanahu. Allah udah bilang jelas, ayatnya udah apal semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kalau bahasa kitanya tuh, contoh tuh Nabi, contoh tuh kalau bahasa kitanya. Allah nyuruh begitu tuh. Kan timbul pertanyaan lagi. Orang sekarang udah kepo. Ustaz, kalau kita nyontoh Nabi kan nabinya kudu ada, Rasulnya kan ada. Lah ini nabinya udah nggak ada, Rasulnya udah wafat. Kalau Kiai Fatur, Kiai Yusuf Mansur, orang yang masih jogrok, ngerti jogrok, ngerti. Orangnya masih ada, gampang dicontoh. Kan nabinya udah kagak ada, Rasulnya udah nggak ada, apa yang mau dicontoh? Kalau Rasulnya udah wafat, nabinya udah meninggal dunia, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya ulama dulu Pak, Bu, beliau tuh pada bikin sejarah pakai lagu. Orang kalau ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener Cing? Ulama dulu bikin sejarah pakai lagu. Timbul yang namanya Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diwa, ada Simtuduror, ada Audia Ulami. Nah ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kadang-kadang kita merawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Ditanya isinya, bener Bo? Makanya kita dikatakan di rawi itu udah banyak banget, sering banget kita baca nih anak hadro. Nih jangan macam-macam anak hadro. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah kok. Makanya anak hadro baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Yang megang bass ditabuk kencang banget, ciputa cineduk, megang bass. Makanya empok kalau punya anak perawan didemenin anak hadro, kasih aja kok. Pokoknya anak empok aman, terjaga. Ada yang nyolek digampar langsung dia. Kau sendiri kapalan semua tangannya. Ukuran melintir dan tabuk dia. Di rawi udah kita baca sejarahnya. Makanya bicara kemuliaan akhlak Rasulullah, Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip, gampang banget kok, kita sering baca padahal di rawi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu, Nabi orangnya maluan. Mana buktinya? Pernah satu hari bang, Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Bu,
kelihatan betisnya oleh orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betis kelihatan dari bawah. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis, tibang betis, tibang betis nih kok. Kalau yang diulang-ulang takut budak. Tibang betis, tibang betis. Malah sekarang urat malu udah pada putus. Dan nenek pikirannya gimana tahu, naik motor Mio ke sana wahai pinggir danau, pengen kenal pot racing kulit ketiup angin aja wadah. Nabi timbang betis kegiatan malu, malunya kayak apa? Makanya perempuan cewek muslimat disuruh pakai jilbab. Jilbab itu apa kok? Jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu namanya pudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepanjang. Undang-undang budak kok lu. Laki dikatain buaya darat, lu lubangnya. Mikir tawa. Ustaz, anak saya kok saya suruh pakai jilbab gak mau. Emang apa? Kenapa saya laki Ustaz? Pakai abad gimana ya ini? Nabi betis kelihatan malu. Nabi Haji kalau menangan begitu Pak. Bapak-bapak anteng cekes ini. Kalau meleng dikit ya kongkok. Syadidal haya'i wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Padahal pangkat Rasulullah, Masya Allah, bicara pangkat, Nabi Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Rasulullah dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusap, ditipek, digebek, kagak ada. Nabi pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, kagak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru bintang 3 di pundak belagu, dan bintang kaleng. Bintang di langit sih boleh bangga, bintang kaleng kita harus pundak. Kalau dia 1000 kita 1000, kita pitingin aja pret, pitingin. Najong dah. Sadar dong, baju dipakai dari mana? Bener, baju dipakai merakyat, digaji merakyat, maka ngurusin rakyat. Kalau ceramah lapar emang begini gua. Ngaco ngomongnya kemana aja terus. Ini namanya partai tambahan. Orang lapar suruh ceramah begini akhirnya. Kena kopi dong, belembek perut ini. Depan larutan cabagi 3. Yang kita ke sarawan kali kata dia. Iya, tuh ada bacanya, membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecahan. Nanti kayak guru yang namanya jenangin emak-emak. Jangan salahin saya panitia lah. Kalau guru-gurunya ngundang Ustaz PA. Nabi pangkat tinggi nggak sombong. Kita kadang-kadang baru kaya dikit aja belagu. Tentang duit banyak jalan dipanggil agak nengok. Tentang banyak duit jalan kagak nginjek tanah. Anak kamu. Nabi luar biasa, pangkat tinggi, enggak sombong kok. Dihina, dibully, dinyinyirin, dikatain, enggak marah. Enggak marah. Pernah satu hari Rasulullah bang lagi jalan berdua dengan Siti Aisyah, lagi mesra jalan berdua, lagi weekend. Gandengan tangan mesra jalan. Ada orang kafir lewat, usil tuh orang kafir. Orang kafir beri salam, salamnya beda bang. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain, asyamu alaika. Samun artinya racun, asyamu alaika
diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus po, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalik itu orang sama Siti Aisyah, assalamualaikum wala'natullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, ya adab lu. Tuh, perempuan. Saya tahu aja. Dikasih satu, ngulangin 3. Rasulullah nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ayang beb, tenang. Nah, kalau kita dikata begitu, balikin aja wa'alaika, assalamualaikum ya Muhammad, wa'alaika, mampus tuh Muhammad, lu juga. Artinya begitu kok, makanya nggak marah, nggak marah. Baru dikatain lagi mau sholat ke masjid diludahin, kan ada ceritanya udah hafal semua. Nabi diludahin dari atas rumah, lihat ke atas, ya Allah diludahin, senyum. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Lewat ketiga harinya diludahin lagi, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat, kagak diludahin bang. Nabi petang tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat tegur, ya Rasul nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa, cuma saya heran. Oh heran apa ya Rasul? Saya biasanya lewat sini udah ada langganan. Kenapa langganan saya nggak ada ya? Lah langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Nggak tahu ya Rasul. Sakit. Sakit apa? Nggak tahu, saya kena COVID kali. Buru-buru Rasulullah pulang ngambil makanan, kok nengokin ke rumah orang yang sakit, padahal yang ngeludahin. Agak nemu model begitu bang. Nabi nyampe depan rumah beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah di atas balai, mereka kurung. Lagi merintih aja. Habis vaksin kali. Kena Sinovac agak siang. Assalamualaikum, siapa itu di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Buka langganan kaget. Bangun yang sakit, duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapkan? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi saya banyak. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam kok, antara akhlak Nabi. Kalau model kita diludahin begitu, saya ini diludahin begitu, saya pleter. Kemana luar oyok, berarti oyok kok, bahasa Mandarin. Oyok udang-udang. Dikatain, diludahin gak marah. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, dilemparin batu kok. Nabi disambit bang, bukan disambut. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia, berdarah. Marah enggak, yang marah malaikat Jibril. Nggak tanggung-tanggung, yang marah itu jenderalnya malaikat. Nyamperin Rasulullah Jibril, ngasih tawaran kok. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita. Emang apa? Enggak Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau emang yang saya ceramain ini kagak beriman, saya tungguin anaknya Jibril. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya bapak kalong, anak kampret. Nah, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Udah pasti kafir lagi tuh bocah. Tibanin. Jangan Jibril. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Masya Allah, sabarnya luar biasa Rasulullah. Izin Jibril, saya mau doain aja. Didoain sama Rasul yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka kagak ngerti. Ya Allah kok didoain. Model saya digituin, saya lain urusan. Betawi. Wah, lu jual gue gorok, lu gelar gue gulung.
Umpama nih, umpama Tile lagi ceramah ditimpukin pakai batu berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril. Ini mah umpama, ini mah umpama. Kasih tawaran malaikat Jibril, Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas ku cabut? Buat tibarin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril lah, mampusin. Itu kalau saya. Ya, Jibril ya sama saya. Bapak yang namanya lagi latihan pidato. Bu, Nabi dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, gak pernah marah. Masya Allah, kita butuh sosok pemimpin yang dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, gak pernah marah. Dihina gak pernah tumbang, ya Allah, dipuji gak pernah terbang. Tuh Nyairi yang begitu tuh. Ya dikatain, dihina, dibully, mau ketemuan di mana dijegal semuanya, mau dialog, digembok. Ya Allah, kok difitnah macam sono sini, difitnahnya macam-macam, udah difitnah korupsi Formula E lah segalanya apa. Enggak terbukti itu ya. Saya mah pilih besok yang begitu aja, saya mah besok begitu, pilih dia aja. Saya pribadi saya memilih dia, saya besok saya udah jangan pada iri bang, nggak boleh marah, jangan, itu pilihan saya lah, nggak apa-apa lah, itu hak saya gunakan hak saya besok. Dan sebagai warga negara yang baik sudah masuk saya DPT, saya masuk ke TPS tanggal 14 Februari, saya coblos Anies, itu urusan saya. Itu urusan saya lah, itu hak saya lah, jangan marah lah. Lu jangan marah sama pilihan gua juga gak bakal marah. Apa yang lu pilih? Enggak, masing-masing jangan jelek-jelekin dong. Ya kan, bebas-bebas aja lah, demokrasi. Ibu bapak silakan mau milih siapa, kayak mau milih Muhaimin juga nggak apa-apa, silakan. Itu hak ibu bapak. Atau memilih capres, cawapres yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2020, apa pilihan bapak ibu semua, demokrasi berbeda, boleh silakan aja. Atau mau pilih capres yang nomor 1 yang nggak ngapa-ngapa, itu bisa bapak ibu. Atau yang mau pilih bapak ada camat nih, enak lurah. Kita ngomong enak ada camat nih, camat lurah netral, dia nggak boleh. Ini bukan kampanye, kasih tahu. Saya biasa nyoblos dia, itu masih tahu doang rah. Kita diprintir lagi di pidato, video ini diprintir dah. Ya, viral lagi gua. Ini bukan ngajak, ini masih tahu saya milih dia gitu. Ini mah ngasih tahu doang ya. Orang ngasih tahu emang apa sih, orang ngasih tahu itu mah hak saya. Jadi silakan, demokrasi lah, alhamdulillah, nggak apa-apa lah. Ini mah dibiarin kok, ada yang berdebat sama saya, mana berdebat Ustaz drama politik menajung gitu ya, serah gua. Serah mau diundang lagi kagak dah, terserah gua. Kenapa? Mau di sini doang diundang, banyak tempat lain. Kayak burung darah kan kita berapa ini. Soal-soal udah ngomong. Balik lagi kok, Nabi itu, Nabi bang, Nabi. Apalagi kemuliaannya, baca lagi dirawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Masya Allah kok Nabi demen sama orang susah. Makanya kita yang miskin jangan kecil hati, demen Nabi sama kita. Makanya Nabi sampai berdoa bang, Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kok baca doa begitu? Kita mau nggak pakai doa begitu emang udah turunan susah. Engkau miskin, gak apa miskin aja tuh dia anak kebiasa bisa. Udah lengket banget miskin sama kita. Ya kok, tapi jangan kecil hati. Saya juga pernah ngerasain susah kayak apa. Miskin kok gak enak, dihina mulu emang. Wah, Allah, emak anaknya 13 bang. Setahun satu, brol. Nah, orang emang subur-subur. Babak pulang dari sawah, kolornya basah. Digantung depan pintu, emak lewat ketetesan, gunting emak. Tuh, saking suburnya. Emang zaman susah. Bener bos, saya ngerasain anak 13 nasi sepiring makan, emak puyeng pikirannya, tapi puyengnya emak kreatif, dia cari daun mengkudu sampai 3 bakul bang diirisnya.
Akhirnya tuh kan daun mengkudu diuruk tuh nasi sama daun mengkudu, digoreng jadi satu, berebut lah, cetom makan hidup sampai sekarang. Makanya begitu, masuk hijau keluar hijau. Enggak, emang udah biasa susah ya kok. Enggak kaget udah, enggak kaget udah. Emak punya telur 2 biji, anak 13, didadar tuh telur kok sampai tipis banget. Pas kita makan nggak berasa telur kok, berasa minyak doang demesan. Habis segitu ya. Saudara 13, sekarang tinggal 5. Emang ada pada mati kok, ada yang makan berebut, kejak atau mati. Dari 13. Ada yang serakah buat makan kelolodan mati. Makanya nggak dipikirin sama emak. Ya dia mati udah, ntar gue bikin lagi gitu. Ya Allah susah, boro-boro makan daging cing ya. Makan daging ngarepin ada yang mati doang. Di kampung ada yang mati, tahlilan girang udah itu. Minyak nyuruh datang itu babal sana itu tahlil, ntar lu pulang kan dapat besek. Besek atup ya Allah. Nyantong kita baru dikasih. Besek atup dapat daging sekepal kok dalamnya. Emak yang megang, jangan berebut sih lu, jangan berebut. Jangan berebut lu, yang gede ngalah, yang gede ngalah lu. Sini emak yang pocelin, dipocelin kok. Sejuri ini buat lu, ini buat lu. Kita makan nggak berasa daging, berasa kecap lu. Sampai segitunya ngerasain ngenes. Oh, miskin kagak enak. Pernah 4 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya yang botot nanya, Mbak, emang gak ada yang mati apa? Bapak dari depan itu bawa sorban, ntar kali naik sore-sorean. Yang namanya orang tua mulutnya manjur juga. Pas maghrib diumumin di musola, marbot ketiban beduk di masjid. Alhamdulillah kita makan daging lagi nih. Sampai segitunya kok susah. Makanya kadang-kadang saya kesinggung bang, kalau dikasih sumbangan raskin, kesinggung saya. Iya, orang mengasih sumbangan beras aja, nih beras bu buat ibu, nih beras buat bapak, begitu jangan pakai raskin, ditandain. Raskin itu singkatan, beras orang miskin. Kesinggung kita kadang-kadang. Kadang-kadang yang aneh, orang kaya makan raskin, kita enak banget. Orang kaya kan beda berasnya, raskai. Ya Allah po, Nabi demen sama orang susah. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh Nabi nyuruhnya. Kadang-kadang pada terbalik. Orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu po di kampung. Ada orang kaya mati, itu ustad mimpin tahlil gak kelar-kelar, 1.000 dibuat hati-hati berlentuk loh. Makannya enak-enak, orang kaya. Jadi orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Kelar ya. Orang yang pikir besek dalam hati orang negeri mau bingung. Nabi, karena orang miskin demen. Nabi kok. Itu saya heran, ngapa negara kita kaya rakyat masih miskin, gitu aneh. Aduh. Aneh, negara kita kaya dan besar dan kaya. Indonesia, masya Allah, besar dan kaya dan besar. Di 17.000 pulau terhampar di negeri Indonesia, 17.000 pulau. Besar, itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Nambah 2 lagi jadi banyak kok. Negara besar dan kaya, atas buminya ada kelapa sawit, bawah buminya ada minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada timah, ada emas, ada macam-macam. Laut kita kaya, pasir laut kita bang bisa ngurung Singapura, saking banyaknya pasir laut kita. Ikan laut kita nih di laut Indonesia paling banyak ikan laut kita, makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Bener bang, dia nyolong pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah dikaleng tuh ikan. Jadi sarden. Kapal pabrik. Nah kita gini hari masih negara kalah kita sama Jepang. Bener saking banyak ikan kita. Saya punya teman orang Madura, dia nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia.
diinterogasi, sampean nyolong ikan Malaysia. Enggak Pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking banyaknya ikan kita. Hebat orang Indonesia. Negara kaya, amanat undang-undang udah jelas Bu, kekayaan ke semua sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah milik negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa rakyat masih banyak yang susah? Kenyang kita kok masih susah. 2 tahun setengah kemarin Covid apalagi. Semuanya kena imbas PPKM. Mau balik semua sama kena PPKM. Ustaz Kiai, PPKM singkatan para penceramah kagak manggung. Dapat kena PPKM juga. Bapak jangan keluar rumah, di rumah aja Bu, di rumah kita. Ngapain di rumah? TV yang kita tonton siang malam beritanya yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Tambah panik kita di rumah. Keluar dikit ada tulisan gede banget bacaannya, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Gue kaget lagi, gue panik lagi Bang. Tuh nakut-nakutin tulisan itu. Memang gak ada bahasa yang enak? Ada bahasa yang enak, bahasa Indonesia kaya dong. Pakai masker, ayo pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak dibacanya. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu. Kita pakai masker harus double Ibu, standar nasional Indonesia SNI ya, double. Bu kok double? Orang kampung saya emak-emak bisa makan jengkol pas sikat gigi. Pagi-pagi belanja ke pasar bukan masker ke double, maaf-maafan pulang. Tetangga nanya, dia kena Covid itu? Enggak, nembus napasnya sendiri. Dapat bantuan bansos di korupsi kan sial jangkalan aja enak buat kita. Biarin lah, aku sih ngomong apa adanya. Itu berita bahwa kagak emang ada berita di TV. Kalau salah salahin TV, jangan gua. Bener Bu? Masya Allah, mudah-mudahan kita semua nih ntar dapat kedepannya pemimpin yang butuh perubahan. Alhamdulillah. Nabi demen sama orang miskin. Apalagi kemuliaannya, baca lagi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah tuh adabnya kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda-janda tua berarti nenek kan. Di belakang Nabi kalau jalan bareng sama nenek. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda. Nenek akan dilihat. Pakai legging aja depan kendor belakang kendor. Bener sih. Dan Nabi kalau jalan di belakang ngiringin tuh. Kenapa di belakang? Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda. Khawatir Rasulullah kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa juga kata lelet mata aki. Akhirnya aki-aki nyemplung kita gak tahu. Masya Allah. Tahu aja kok, mengapain udah malam. Apa? Cuma dikatain PA, mau saya bersyukur, nggak apa-apa. Apa sih dikatain PA? Yang penting kok abang pada tawa. Abang kok berarti nawain orang PA. Berarti sama PA. Jadi PA berjamaah. Luar biasa, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Masya Allah. Apalagi kalau kita bicara sejarah, Rasulullah yang paling sayang sama umat, Nabi paling cinta sama kita umatnya. Mana buktinya? Mau wafat aja Rasulullah, datang malaikat Jibril nyamperin, ngasih kabar. Apa kabarnya? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Menurutmu bagaimana? Apa Rasulullah bilang? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Jaminan apa? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu Muhammad. Umat saya bagaimana ya Rabb? Umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu
kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi nggak egois bang, nggak mikirin diri sendiri. Bahkan detik-detik beliau wafat keluar dari mulutnya yang mulia, ummati, ummati, ummati. Nabi mau wafat kok nyari-nyari kita. Kalau kita lain bang, mau mati anak kita kumpulin. Jangan begitu mat, kumpul sini. Ada lo yang bontot bilang nih, lo mana baba udah nggak kuat berpenyakit sini. Baba mau ngomong sama lo, kalau baba udah nggak ada umur, rokok di pinggir jalan lo jangan jual. Mengapa baba punya Cina? Digerebek. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita mau mati masih bandak yang kita pikirin. Bener po. Di dunia sayangnya luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita bang. Ini saya pikirin dulu. Ini cerita soalnya rahasia nih. Ini di kampung Dokal doang saya ngomong. Rahasia nih, jangan bilang siapa-siapa ya. Cuman kita doang yang tahu. Diceritakan, diriwayatkan, nanti Pak Bu ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, tinggal Allah sendirian. Allah berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Kagak ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Kiamat, ini cerita kiamat, jangan baper dong. Cerita kiamat ini. Ini cerita kiamat. Ini cerita kiamat ini. Jangan baper dong, cerita kiamat. Enggak ada yang bangun, rebah semua. Allah nyombong di situ bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Kagak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Malaikat duluan dihidupi. Dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya kok. Diatur bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Bagian konsumsi siapa, yang bagian ngasihin amplop kiai siapa. Dibentuk panitia. Allah bagi tugas. Allah panggil malaikat pertama. Allah panggil malaikat pertama. Ridwan, labbaik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, yang model begitu. Siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustad rada gedeg, sama Habib gedeg banget, jangankan mau orangnya, sama balihonya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua tugasnya ke surga, ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail bu suruh turun ke alam, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur, disuruh nyari kuburan Nabi. Di tengah jalan Jibril sama Mikail aja kongkok. Jadi orang mau CS-nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung. Lu pengen nyanyi gua, udah rata semua ini. Iya. Coba lu cek di Google Map. Kalau apa nemu udah kok, nggak hancur-hancuran. Kata malaikat Jibril, kita sujud aja ya. Mikail, sujud. Minta apa sujud? Minta doa, izin sama Allah, minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud. Dengan izin Allah, ibu bapak, terbuka kubur Rasulullah.
Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril. Oh. Benar kiamat Jibril, benar Muhammad. Cius lu. Itu cius saya tambahin doang bang. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih. Benar ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya sih masih rebah semua Muhammad, tuh sudah gak tahu urusannya. Tugasku membangunin doang dari kuburan ini. Nyok ke surga nyok. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, ayo udah berangkat kemon. Jibril Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Naik Grab. Wah, ada Grabnya namanya Buruk. Sesuai aplikasi. Rasulullah masuk ke dalam surga bang. Di surga kayak orang gak betah, Nabi bengong di surga, mukanya rada murung, bete, galau, gabut. Kan yang punya surga gak enak melihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Gak betah di surga? Betah ya Rob. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob. Udah ada lah segar, air bening, launya tisu. Baru kali ini minum air launya tisu. Ini caranya dicelep air, diperas air ke mulut. Saya udah enak ya Rob di surga, udah enak di surga. Kalau kurang fasilitas ngomong udah ya Rob. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Mau nengokin umat saya ya Rob. Nih Rasulullah bang po, Masya Allah, udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu yang model begitu? Udah masuk DPR malah lupa. Ini bukan nyinggung, banyak kan kenyataan begitu. Capek sih belain orang jadi DPR. Kenyang, udah jadi melupa. Orang kalau naik manjat pinang yang paling capek di bawah. Itu yang di bawah udah jelas-jelas layarnya bang, terus mikir kemana. Tapi yang diinjak di bawah kan ngomong hatinya, biarin gue gak bakal lu injak aja di bawah. Yang penting lu naik ke atas. Tuh tujuan kita begitu. Kalau udah di atas ingat dong. Kalau udah di atas ingat, hadiah banyak di atas. Bawa turun, pecah rame-rame. Itu dan aspirasi keluarin, turunin. Jangan udah di atas digarah semua po, habis dimakan semua itu hadiah. Bensin aja minum, solar aja minum, aspal aja makan. Sampai apa? Kabel telepon diembat juga mau dia. Habis pagi-pagi ya repus semua. Jadi kesono-sono kan tuh. Kalau ceramah orang PA mau bebas bang. Begini mau kemana aja. Orang PA wajar. Dari zaman Nabi Adam dibangkitkan sampai datangnya kiamat, kumpul kita masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki kok agak kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita bang, sejengkal kok, sejengkal. Matahari sejengkal. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita, po. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono. Ayo, mau nyari air kemana? Caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup di sono, po. Apalagi galon isi ulang kagak ada.
Tapi orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majlis maulid, lidahnya basah dengan kalimat-kalimat zikir dan bacaan sholawat. Yang model begitu disediain hauduka sawfil wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen maulid, agak demen sholawatan, biarin sana kok, dia kausan, dia kecekek, rasain kabarin orang. Naudzubillah min. Sholawat yang kita baca, ada wudhu nggak ada wudhu, tetap berpahala tuh baca sholawat. Ustaz saya lagi halangan, lagi membaca sholawat, boleh ada pahalanya kok. Biar masih ngeplek juga baca aja. Sholawat ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji oleh orang, tetap berpahala. Sholawat baca. Ini luar biasa kita Indonesia, Masya Allah, menggaungkan sholawat dari masuk bulan Rabiul Awal, masjid, musola, semuanya bikin maulid. Ada yang bikin program maulid arba'in, sholawat digaungkan di mana-mana, di majlis, di masjid, di musola, macam-macam, baca sholawat semua. Status WA isinya sholawat semua, sampai capcu TikTok sholawat semuanya. Saking hebatnya, luar biasa di Indonesia. Sampai tukang dagang di pinggir jalan, di mana-mana pasar nyetel MP3 sholawat ya baca. Sampai tukang tahu bulat, dagangan keliling kampung diganti lagunya lagu sholawat. Enak kita dengerin. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget. Tahu bulat digoreng semuanya 500-an, anget. Sekali lagi. Tahu yang banyak PA nih. Dadakan 500-an, anget. Ya, kerjain nenek. Ada lagu selawatnya po. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun wa kullu hammin hammana ya hulu bismika ya tahu bulat digoreng ini bagaimana Guru Yusuf Mansur nih? Ini kena fatwa MUI nggak nih? Bu, ya nenek yang agak demen tahu bulat jadi beli. Enak juga tahu jualan lu pakai lagu selawatan begini. Akhirnya udah beli nenek tuh buah tahu. Tahu sendiri ke nenek udah bermetik. Enggak ada giginya kan metik. Tahu bulat dimakan, ditaruh di mulut, dilembak ke kanan, lembak ke kiri, diangkat lagi, diangkat ke kanan juga itu tahu. Cucunya ngomong, telan. Banyak loh udah nenek. Wah, yakin didodok dari belakang muntah. Tahu aja kok. Lah mau ngapain lagi itu? Yang PA begini Guru Yusman yang begini dah. Ya, namanya juga kalau begini kagak laku kita kalau begini. Bu, Masya Allah, kumpul kita masing-masing bawa diri di akhirat sono. Hari kebangkitan tiba, rombongan kita semua manusia ngadu minta pertolongan. Kemana? Datang ke Nabi Adam, rombongan semuanya dari dongkal ngadu. Haji Ubay paling depan. Rambutnya merah kan ke belakang. Paling depan awal dia bawa bendera. Bacanya rombongan dongkal Cipondo. Sampingnya camat, lurah,
Adu ke Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami dalam kesusahan. Nabi Adam, tolongin. Nabi Adam ngomong, bang, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue lagi belangsak ini, udah dosa dulu di surga, nggak boleh makan buah kuli, gumbat juga. Nabi Adam makan buah kuli karena rayuan iblis. Kuat Nabi Adam, iblis ngerayu ibu Hawa, akhirnya ibu Hawa merayu Nabi Adam, Hawa rayu laki, makan buah huldi. Huldi artinya kekal. Kalau lu makan lu bakal kekal selamanya di surga. Buruan rayu, dirayu laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Mau udah kena godaan perempuan teklok kita. Dirayu ayang deh, mam tayang buahnya, tuapin. Akhirnya Nabi Adam kemakan buah huldi rayuan ibu Hawa, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, ibu Hawa makan buah huldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, bayangin aja kok kalau di dengkul. Anak nangis minta tete nyangkat dengkul. Mimi tayang mimi. Abang kalau nggak percaya kan pegang abang. Tanya neng, ini buah huldi. Bukan bang, ini paya Arab. Kecokin tangan tuh. Apa-apa. Ini kayak main motor terus berapa. Nabi Adam gak sanggup, kata Nabi Adam, jangan sama gua, datang sama Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Laporan kita sama Nabi Nuh, Nuh tolongin apa Nuh, kita naik kesusahan Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar, aduh nanaonan si lain mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu susah buat dirawatin. Terus si Kanan gua ajak naik getek, dia kagak mau. Jangan kabur ikutin orang kafir. Datang sama Nabi Ibrahim, Ibrahim bisa kali nolongin lo. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tolongin apa? Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan. Jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita bang, kok bohong sabar hari jadi lalat. Agak nangis nyinyir. Bukan yang tukang bohongin rakyat. Nabi Ibrahim gak sanggup, jangan membuat lo mana bisa kali nolongin dia, orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Coba sama mana bisa. Nabi Isa dari jauh udah godek aja, jangan membuat, jangan. Gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya udah jomblo seumur hidup. Jangan membuat. Nabi Isa nggak kawin bang, makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin, ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Isa. Kata dia ajaran itu, lah kan sayang ya. Punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud di hadapan Allah bang. Rasulullah ditegur sama Allah, Muhammad angkat kepalamu, ngomong minta apa? Izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini sayang. Nabi manggil kita bang, Nabi manggil kita. Nih di kamera apa di foto lagi maaf tadi. Oh video. Ya. Oke guys, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bu, nggak, ya, dunia siapa sih kawan? Ngeri kok. Ya Allah, Rasulullah manggil kita kok. Rasulullah manggil kita. Cuma ada cumanya yang dipanggil, nggak sembarangan orang. Enak aja. Ada tandanya yang dipanggil Rasulullah di hari kiamat. Ada tandanya, ada mereknya.
Yang jelas mereknya apa? Mereknya bukan gambar partai, bukan. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat yang aku panggil mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang harus sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar bang, soal di akhirat wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Pembuatan hitam? Karena sering wudhu. Mudah-mudahan ini maulid ada bekasnya buat kita, bukan hanya sekedar seremonial. Ayo tingkatin ibadah kita. Masih kita cakep Masjid Al-Mukhlisin ya, As-Solihin cakep gede. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah jam 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk, langsung dikunci. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan diarwaruin, jangan usil mulut tumben bang ke masjid. Biarin orang baru belajar, antepin aja. Zuhur 2:30 boleh, baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan dipersulit. Nabi dakwah dengan akhlak. Ibu perbaiki akhlak kita kepada Allah, ibadah semakin meningkat. Yang belum doyan ngaji, guru kita Habib kita banyak di sini, masya Allah. Kita datang ke pengajian mau bawa buku kayak kagak, kayak bawa kitab kayak kagak, ikutin aja guru bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Padahal kita nggak bisa baca kitab Pak Ustadz, bawa aja. Guru kebet, guru tutup mengikut tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temennya oleh cing halaman berapa? Boleh kebet doang. Begitu aja datang udah cukup. Pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sembahyang 1000 rakaat? Buru-buru 1000. Bayang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia, ya lama nih lama. Maka kita pengen dosa-dosa kita diangkat kalau kita ngaji, diusap, dihapus. Saya pernah dengar ngaji langsung dengan beliau, Allah yarham Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau waktu ngajar menyampaikan, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Maka kita kepengen dapat pahala, dapat dosa dirontogin oleh Allah, dan insya Allah silaturahim nyambung kita di majlis taklim. Bicara godaan, ujian, cobaan pasti ada. Orang mau ibadah udah rapi, ibu-ibu malam Jumat mau yasinan keliling rumah tuh ya, keliling rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ngomong dalam hati, ya gerimis. Dalam hati ngomong gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener manjir. Kita ada dangdutan malam itu, nah dangdut nih kali kondangan nih, seru nih kondangan gerimis juga. Ya Allah, gerimis itu menonton dangdut, ntar ke penter. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya ibadah kita diterima dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, amin ya robbal. Udah pas bener jam 12 lewat 5 menit. Ini ceramah terpanjang sedunia, ceramah dari hari Kamis sampai hari Jumat. Untung enak di bawah, saya di atas ngos-ngosan terus aja. Dan doa saya biar gemuk, biar sehat. Kalau gemuk bukan hati lah, jadi toleh ntar dah. Lain malah baca jagoan lu sebelum doa, ntar ada guru kita yang doa ya pok, doa. Sebab kita ngaji begini, dosa kita dirontogin. Dosa yang dirontogin dilempar ke laut, laut nolak. Dosa kita nih dirontogin, dilempar ke gunung, gunung nolak. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ya, kita baca Fatihah. Tapi belum itu saya ada promo dikit kok, ada iklan. Saya kemari bawa produk madu murni dari Sumatera. Madu yang dari pohonan langsung, belum campuran sama sekali. No ada demo, no. Standnya madu mereknya Bang Tile. Saya kemarin bukan jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi ada di sana
Kedua kok belum kelar ngomong, jadi potong dulu kok. Saya lagi ikhtiar Guru Yusman di depan rumah ada 3.000, sebelahnya 5.000 jadi 8.000. Itu saya lagi bebasin, alhamdulillah sudah dipanjerin. Tapi kemarin saya ikhtiar ibu beli itu, ntar sisa duitnya saya buat nyicil ke sono, buat lunasin pelan-pelan. Alhamdulillah yang punya tanah mau dicicil. Alhamdulillah kok ya ibu, dikit-dikit dah yang namanya usaha kita ya. Insya Allah mudah-mudahan cepat lunas yang saya lagi bebasin buat pondok pesantren. Insya Allah ibu bapak kalau udah ada pesantren sono, semuanya santri yang mondok di situ gratis, nggak bayaran, yang bayaran emak bapaknya. Insya Allah. Bener kan ya Guru Yusman? Terima kasih, itu ada di situ. Silakan mau beli. Ayah Haji Roma udah langganan. Ayah Roma Irama 3 bulan tuh 30-40 liter buat Soneta Group semua minum madu saya, madu murni, bener sehat, asli kok, bener bukan asli. Kalau asli ntar bapak-bapak marah, ini madu asli nggak dibawa ke rumah, gua gagang sapu keluar. Nah ini madu murni, insya Allah nggak ada campuran sama sekali, sehat, menyehatkan, alhamdulillah. Silakan yang punya duit beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Kalau minjem malu cincin boleh, gelang taruh sana nggak apa-apa ya. Itu juga. Dan terima kasih dari saya, mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Kapan-kapan kita ketemu lagi, karena saya kemari wasilah melalui saudara saya. Jadi saudara yang sebenarnya Bang Haji Ubay itu ya, Bang Haji Ubay jadi saudara ya saudara. Nah alhamdulillah beliau yang ke rumah hubungin, nah, alhamdulillah ngasih DP sama beliau, udah alhamdulillah ya. Terima kasih Bang Haji Ubay ya, DP kecil angsuran gede ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Ini jangan dianggap bercanda. Ini aja dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.